Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Yehezkiel, salah satu kitab nubuatan besar dalam Perjanjian Lama. Kita telah sampai di pasal 8 dan hari ini kita akan berbicara tentang beberapa kehancuran yang dilakukan di dalam rumah Tuhan di dalam kota Yerusalem. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Mohon berikan kami judul untuk Yehezkiel pasal ke-8. Berhala di dalam bait Allah. Dalam pasal ini, Tuhan fokus pada 4 gambaran kekejian. Dan ada baiknya untuk mengingatkan pemirsa tentang penutup dari pasal sebelumnya. Ia berkata dalam ayat yang ke-20, mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya. Dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka ke dalam kecokakan. Dari emas dan perak itu, mereka membuat patung-patung yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikan. Oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Kemudian ia berkata, aku akan memalingkan wajahku daripada mereka dan perampok akan menajiskan rumahku yang berharga. Mengapa Tuhan marah? Kita akan melihat pasal ini mengapa Tuhan marah karena kekejian itu dilakukan di bait Allah itu sendiri. Ini mengingatkan kita pada hari-hari buruk sebelumnya ketika anak-anak Imam Eli menurut kitab pertama Samuel sedang melakukan perbuatan dosa di pintu masuk kemah pertemuan. Di sini di pasal ini kita akan melihat 4 gambar keburukan itu yang dibenci oleh Tuhan dipraktikkan di bait suci. Maka tidak mengherankan jika pada kasus pertama tabut perjanjian diambil dan dalam hal ini bait suci dan kota Yerusalem hancur total. Tentu saja kita mengingatkan diri sendiri dan pemirsa terkasih bahwa kita tidak hanya mempelajari sejarah bangsa ini, kita harus berhati-hati saat ini Benar. bahwa ada hal-hal yang telah dilakukan orang-orang ini yang mengobarkan murka Tuhan, Benar. yaitu mengamalkan ibadah dan kekejian secara bersamaan di dalam rumah Tuhan. Masalah ini membuat Tuhan murka sampai sekarang. Kedurhakaan dan perkumpulan yang kusyuk, menyembah dan terus berbuat Benar. dosa. Tuhan sama sekali tidak menerima dualitas ini. Mengenai hal ini Alkitab berkata, atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Jika ada sesuatu yang membuat marah Tuhan, biarlah kita bijaksana Kita harus menghindarinya. menghindari pergumulan dengan Tuhan. Saya tidak boleh memprovokasi Tuhan. Saya tidak boleh memprovokasi Tuhan. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali Silakan. untuk bertanya. Pada tahun ke-6, dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan. Sungguh ada kelihatan yang merupai seorang laki-laki. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku. Lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Mohon komentar Anda mengenai paragraf ini.
Saya akan memberikan satu komentar. Ia berkata di ayat yang ketiga, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Ini sungguh menakjubkan. Allah melarang membuat gambar. Menurut hukum, seperti yang disebutkan dalam 10 perintah Allah dalam Benar, Keluaran pasal jangan membuat 20, bagimu patung yang menyerupai apapun. tepat. Namun mereka tidak hanya membuat gambaran, tapi juga meletakkan di dalam bait Allah. Apakah gambar itu? Ia berkata yang Yang menimbulkan menimbulkan. cemburu itu. Seperti yang kita katakan sebelumnya, mereka membuat marah Tuhan dengan memasang gambar di bait Allah. Seolah mereka berkata kepadanya, meskipun kau berkata jangan membuat patung, kita tidak hanya akan membuatnya, tapi kita juga akan menaruhnya di bait Allah dan kita akan memujanya. Bahkan sekarang pun masih ada yang memasang gambar. Dan juga masih banyak Ya. hal lainnya di tempat ibadah yang membangkitkan kecemburuan Tuhan. Jika orang Yahudi sebagai orang duniawi dilarang dari membuat gambar ukiran, kenapa agama Kristen itu setelah terang dan wahyu yang sempurna akan kembali dengan apa sebelum Yudaisme? Itu sebabnya Israel disebut pelacur, sementara agama Kristen menurut Wahyu pasalnya ke-19 adalah pelacur besar. Benar. Dan kuatlah Tuhan Allah yang menghakiminya. Di sini yang dimaksud adalah gambaran kecemburuan yang memancing kecemburuan yang terjadi di dalam rumah Tuhan. Dan di masa depan bangsa ini pada masa kesusahan yang besar, ada juga yang disebut kekejian yang membinasakan. Mohon jelaskan kedua hal itu, Saudara Yosef. Itu adalah gambaran sedih yang sama. Mereka terus bermimpi untuk membangun kembali. Bait Allah dihancurkan 2000 tahun yang lalu dan setelah pengangkatan dari Bait Allah akan dibangun kembali sesuai dengan apa yang dikatakan Akan oleh dibangun Alkitab. kembali dalam keadaan ketidakpercayaan. Ya, dalam ketidakpercayaan, apa yang akan terjadi ketika mereka membangun Bait Allah? Mirisnya di tengah minggu yang merupakan 7 tahun terakhir sejarah bangsa ini, setan akan turun. Dan binatang buas serta nabi palsu itu akan muncul. Nabi palsu akan membuat sebuah patung dan sebagai roh jahat, dia akan diizinkan memberi nafas semacam roh kepada patung itu dan orang-orang akan menyembah gambar ini. Dan mereka akan ditandai di dahi mereka dengan tanda 666 sehingga tidak seorang pun dapat membeli ataupun menjual ataupun bahkan hidup kecuali dia memiliki tanda itu. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Siapapun yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Ada hari-hari yang sangat sulit yang akan datang. Saudara Yosef, Anda membicarakan masalah yang sangat serius. Bisakah semangat diberikan oleh roh najis seperti yang Anda telah sebutkan pada gambar mati agar dapat berbicara? Jadi kita mengetahui bahwa persoalan ini bukan berasal dari Tuhan? Misalnya, saya menerima kabar bahwa gambar ini atau patung itu sedang berbicara, bergerak, atau menjatuhkan sesuatu. Bolehkah saya mengatakan bahwa semua ini bukan dari Tuhan dan dia tidak menyetujuinya? Dalam kitab Wahyu 13 dan Tesalonika yang kedua, pasal 2, Alkitab berkata tentang nabi palsu. Kedatangan si penduruka itu adalah pekerjaan iblis dan akan sertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Saya akan menjelaskan ini kepada pemirsa. Apapun yang tidak ada di dalam Alkitab, hindarilah. Bahkan jika itu mengandung unsur ajaib. Karena bukan hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat, setan pun melakukan mujizat. Ketika Musa melakukan mujizat pertama dalam Alkitab, para penyihir Mesir juga melakukan hal yang sama dengan seni rahasia mereka. Jadi setan punya kuasa untuk melakukan mujizat. Satu-satunya cara aman adalah dengan mentaati firman Tuhan dan bukan yang lain. Oke, Saudara Yosef mohon beritahu kami siapakah orang yang dijelaskan dalam ayat 2 sampai 4. Sungguh ada kelihatan yang merupai seorang laki-laki, kemudian dia menjelaskan apa yang ada di bawah pinggangnya dan apa yang ada di atas pinggangnya. Siapa dia? Jika kita merujuk kembali ke pasal 1, kita akan menemukan bahwa ini adalah deskripsinya. Adalah Tuhan sendiri. Dalam pasal 1 kita melihat gambaran ini dari pinggangnya ke atas dan dari pinggangnya ke bawah. Di satu sisi Tuhan itu kudus, api yang menghanguskan. Namun jika dibandingkan antara pasal 8 dan pasal 1, Anda tidak akan menemukan pelangi di sini. Iya. Karena Tuhan sedang marah. Benar. Pelangi berarti Tuhan sedang berurusan dengan kasih karunia. Ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Dalam murka ingatlah Tapi akan di sini kasih sayang. penilaian sudah Di diputuskan. sini ada kemarahan yang murni. Firman Tuhan sangat tepat ketika dia menyebut pelangi, yang dia maksudkan adalah rahmat.
Jika tidak ada pelangi berarti ada penghakiman yang tak terelakkan. Ya, firman Tuhan tidak Bukan hanya sembarangan. Ya, Ini juga menunjukkan secara harfiah inspirasi Alkitab. inspirasi literal. Dia membicarakan hal ini di ayat 3 dengan mengatakan, dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegangnya jambul kepalaku, lalu roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran. Dan setelah dia melihat gambar kecemburuan yang membuat cemburu, ia berkata di ayat 5, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh, di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran, aku melihat sungguh ada sebuah lobang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar, binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel. Dengan Yazania bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Memang banyak detailnya. Silakan komentari adegan ini, Saudara Yosef. Seperti kita pahami di awal, pasal ini mencakup 4 jenis kekejian yang berbeda. Yang pertama disebutkan dalam ayat yang kelima dan keenam yang telah kita bicarakan, yang merupakan gambaran kecemburuan yang memancing rasa cemburu. Dari ayat 7 sampai ayat yang ke-12 kita melihat jenis kekejian yang lain tentang yang dia katakan di sini. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Hal ini seperti yang kita lihat Kuil-kuil di Mesir. beberapa kuil Mesir dan saya ingat terkadang di kuil-kuil Kristen juga. Benar. Ini gambar kekejian yang kedua. Kali ketiga ada ayat 13 sampai 15. Hal yang menyedihkan di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Tamus adalah dewi kesuburan dan vitalitas kafir. Mereka menyembah berhala dan gambaran terakhir menghadap ke sebelah timur. Berarti mereka berdoa ke arah timur. Dan itu bertentangan dengan instruksi perjanjian lama, 4 dosa berturut-turut. Dan setelah itu, ia berkata, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Wahai Yeskiel, engkau heran ketika aku memintamu makan roti haram dan kamu merasa sangat buruk jika kamu melakukannya. Apakah kamu lihat apa yang mereka berikan kepadaku? Inilah tepatnya yang dimaksud dengan kekejian. Mereka beribadah di bait suci Tuhan seolah-olah mereka persembahkan kenajisan ini pada Tuhan. Betapa sedih dan menderitanya Tuhan dan betapa buruknya penghakimannya karena kejahatan. Sedangkan orang mengira selama dia diam maka dia tidak melihat. Kita membaca di ayat yang ke-12, sebab mereka berkata Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sedang meninggalkan tanah ini. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Bait suci dinajiskan dan orang-orang tidak lagi menyembah Tuhan yang hidup, namun melanggar 2 perintah pertama dari 10 perintah Allah. Manusia lebih memuja makhluk daripada Sang Pencipta. Ya, mereka telah jatuh ke level serendah itu. Mereka menolak Tuhan dan mengatakan bahwa Dia tidak melihat mereka. Dan orang-orang yang mengucapkan pepatah seperti itu pada saat ini, mereka bilang Tuhan sudah mati. Sebenarnya mencoba mengatakan, Dia tidak melihat kita dan kita tidak bertanggung jawab kepadanya. Dan karena itu, kita tidak berhutang apapun kepadanya. Dan dengan demikian, kita bisa bertindak sesuka hati kita. Hal ini yang sebenarnya telah terjadi. Ada ungkapan di ayat 12 yang berkata masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Apa tanggapan Anda tentang masing-masing di dalam kamar tempat ukiran mereka? Silakan Saudara Yosef. Ruang ukiran mengingatkan kita pada sebuah ayat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6.
pada hari-hari air bah dan ketika Tuhan menyesal dan berduka karena Dia telah menciptakan manusia. Dan dalam Kejadian 6 kita baca kata-kata ini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kata selalu dalam kalimat segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berarti bahwa pikiran hati manusia bersifat jahat 7 hari dalam 1 minggu. Tidak ada hari tanpa pikiran jahat. Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata terus Setiap menerus. hari dan sepanjang hari. Setiap hari dan Benar. sepanjang hari. Di sini kita menemukan ruangan gambar dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Mungkin seseorang tidak melakukan dosa tertentu, tapi jika dia menyibukkan pikirannya dengan dosa semacam ini, kemudian dia melakukannya di ruang gambar itu. Jadi seseorang mungkin berbaring dengan mata tertutup jauh dari segala kecurigaan. Tetapi nyatanya dia melakukan dosa yang membuat marah Tuhan di ruang gambarnya. Apakah Tuhan melihat ruangan bergambar? Ya, Tuhan melihat ruangan gambar dan maksud pikiran manusia. Dan Dia akan meminta pertanggungjawaban masing-masing tentang rancangan kebodohan yang adalah dosa. Secara berurutan, untuk memperjelas kepada pemirsa terkasih tentang latar belakang beberapa kata seperti di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Tamus, dewa Tamus. Anda berkata bahwa Tamus adalah dewa Babilonia? Seorang dewi? Seorang wanita. Seorang wanita, dewi yang disembah. Ya, Dan ini berhubungan dengan kesuburan dan kehijauan. ini seperti Diana atau Artemis. Benar. Semua berhala bersumber dari satu hal yang adalah iblis, tentunya. Oke, terima kasih. Saudara Yosef, sebagai kelanjutan dari pembicaraan ini mengenai praktik-praktik yang membuat Tuhan marah, dia berkata di ayat 17, "Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan, dan dengan itu terus-menerus menyakiti hatiku. Sungguh mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku." Apa maksud dari sungguh mereka melakukan yang tak senonoh di hadapanku? Mohon penjelasan. Ini adalah perilaku yang bersifat kafir. Dan sedihnya mereka melakukan penyembahan berhala di bait Allah yang sama. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, "Kau lihatkah itu, hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan." Kita membaca bahwa sejak zaman Yoyakim, pada zaman siapa? Gelombang pertama perlawanan terjadi, negeri itu penuh dengan darah orang yang tidak bersalah. Yoyakim yang jahat memenuhi bumi dengan kekerasan. Lalu datanglah 3 orang raja mengejarnya, dan akhirnya Zedekia datang. Meskipun Tuhan telah memperingatkan mereka, negeri itu penuh dengan ketidakadilan dan kekerasan. Dan seolah-olah semua ketidakadilan dan kekerasan ini tidak cukup, maka mereka membawa kejahatan ke dalam bait Allah. Saya ingin membaca sebuah ayat dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-7. Karena itu menunjukkan kepada kita kekerasan hati manusia. Yeremia 7 ayat yang ke-4 sampai ke-10 berkata, "Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Allah, bait Allah, bait Allah. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah tempat ini dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Tetapi sungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu? Membakar korban pada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Kita selamat. Telahkah derajat kekerasan tipu daya hati telah membawa Anda pada situasi di mana Anda melakukan semua kejahatan ini dan kemudian datang ke hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa semuanya baik-baik saja? Benar. Dan bahwa Tuhan telah mengampuni masa lalu Anda dan dosa di masa depan? Apa ini? Benar. Bagaimana bisa Anda hidup najis dan tidak bertobat? Dan Anda ingin Tuhan mengampuni Anda? Tuhan siap untuk mengampuni. Tapi, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah, ya kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasianinya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi ini adalah gambaran praktik penyembahan berhala di dalam bait suci Tuhan oleh para tua-tua dan wanita, dan juga beberapa orang yang menempelkan dahan ke hidungnya. Tentu saja, menempelkan dahan ke hidung melambangkan kekaguman terhadap dahan tersebut dan juga aromanya. Kalau kita mengesampingkan hal ini dan berbicara tentang Kristus yang diumpamakan dalam cabang dalam Alkitab, bagaimana orang-orang percaya bisa mendekat kepadanya dan mengagumi pribadi Kristus?
Dikatakan tentang Kristus bahwa dia adalah ranting sebanyak 7 kali dalam Alkitab. Padahal sebagai ranting berarti ada kehidupan di dalamnya. Satu-satunya yang ada dalam dia adalah hidup adalah Kristus. Dan di dalam dia ada buah, artinya tidak ada buah yang tidak ada pada rantingnya. Saya tidak dapat menghasilkan buah sendirian, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam dia ada kehidupan. Jika saya ingin menghasilkan buah bagi Tuhan, saya harus terhubung dengan orang ini. Pemandangan yang nyaman, yang dilihat oleh kepala juru minuman, yaitu pokok anggur yang memiliki 3 cabang mewakili Kristus yang mati dan bangkit. Terima kasih, kita akan menerima pertanyaan lain dari hadirin. Ayat 18, dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Diketahui bahwa Tuhan mendengarkan kita, mengapa ia tidak mendengarnya? Benar. Ada tertulis tentang Tuhan bahwa dialah yang mendengar doa. Mengapa ia berkata, dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara nyaring, aku tidak akan mendengar mereka? Kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan ini. Dalam kitab Amsal, pasal yang pertama, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celah melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Benar. Mereka akan bertekun mencari aku tapi tidak akan menemukan aku. Ketika seseorang menolak untuk mendengarkan suara Tuhan, akibatnya adalah bahwa ketika tiba gilirannya berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menjawabnya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan kita telah berkati. di akhir episode. Dengan rahmat Tuhan kita bersemangat untuk mempelajari lebih lanjut dalam buku hebat ini. Kita akan melanjutkannya di episode selanjutnya. Sekarang kita akan merangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semuanya. Pasal 8 membuat beberapa kekejian dan penyembahan berhala yang dilakukan di rumah Tuhan. Bisakah ingatkan kita akan hal ini? Kita melihat gambaran kecemburuan yang memicu kecemburuan yang berarti bahwa Membuat Tuhan membuat Tuhan marah. Ada juga gambaran tentang binatang melata dan binatang menjijikan di kuil seperti yang ada di kuil kafir. Gambaran-gambaran ini terukir di sekeliling Ya, dinding dan rumah ada Tuhan. pula wanita-wanita yang duduk menangis di Tamus, itu adalah seorang dewi. Jadi ini adalah penyembahan berhala. Kita juga melihat mereka berdoa ke arah timur. Ini adalah 4 kekejian kafir dalam pasal ini. 4 penyembahan berhala telah dilakukan dalam bait Allah. Bagaimana Saudara Yosef? Sempurna. Saya membutuhkan komentar tentang kecemburuan. Apa yang menyebabkan kecemburuan Tuhan? Mereka memasang patung di bait suci Tuhan dengan maksud untuk membuat Tuhan marah. Benar? Ya, seolah-olah Tuhan tidak melihat mereka. Walaupun Tuhan telah berkata, jangan membuat bagimu bagimu. Oke, Patung. Saudara Yosef? Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Iya. Penyembahan berhala berarti manusia mengizinkan hal lain untuk berpartisipasi dengan Allah. Dan Allah berkata, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada Ini yang memancing lain. rasa cemburu Tuhan. Ini memancing rasa Tuhan marah. cemburu, tepat. Oke, gambar ini juga melambangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Di bait suci yang akan dibangun kembali oleh orang-orang yang kembali dalam ketidakpercayaan dan akan terjadi kekejian yang membinasakan tempat suci. Benar. Baik. Saya ingin bertanya tentang dosa-dosa wanita. Apa yang mereka lakukan dan apakah yang mereka tangisi? Para wanita menangisi Tamus, yaitu seorang dewi yang ada di Babel. Ya, seorang Dewi Ya, Babel. yang dikaitkan dengan kesuburan dan keturunan, dan penyembahan berhala ini adalah salah satu dari kejahatan yang paling mengerikan yang terjadi saat Oke. itu. Benar, Saudara Yosef? Benar. Baik. Terima Sempurna. kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Pemirsa terkasih, kita telah belajar di episode hari ini bahwa dosa yang mengerikan dari orang-orang ini sedang dilakukan di rumah Tuhan. Mereka mendekati rumah Tuhan dengan kecemaran dan kekejian dan pemujaan kafir. Bagaimana hal ini berhubungan dengan hal tersebut? Bagaimana mereka bisa mendekati Tuhan di rumah Tuhan dan pada saat yang sama mempraktikkan kekejian ini? Itu adalah dosa bangsa yang membawa mereka pada penghakiman yang cepat dan berat. Akibatnya, Tuhan membuang mereka keluar dari tempat ini dan dia bahkan memberikan tempat suci ini kepada musuh. Ia membiarkan kekuatannya tertawan. Pemirsa terkasih, inilah yang membuat Tuhan murka sampai sekarang, mendekatkan diri kepadanya sambil menjaga kenajisan di dalam. Orang-orang mendekati Tuhan
di tempat ibadah dan mengangkat tangannya untuk berdoa, sedangkan tangan mereka sendiri berlumuran darah atau perselisihan, atau hati mereka dipenuhi dengan kejahatan dan maksiat. Tuhan tidak pernah tertipu. Mari kita semua berdoa agar ketika kita mendekat padanya dalam doa, doa kita akan setia dan murni. Mari mendekap kepada Dia selagi kita menjauhi dosa. Semua jenis penyembahan berhala, entah itu pada isi perkataan yang kita persembahkan kepada Tuhan, atau bahkan cara kita menyampaikan ibadah kita kepada Tuhan. Mari beribadah dalam roh dan kebenaran. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. يسوع أنت كنزي العظيم يا منبع الرحمة والحنان كمريم أجثو لديك ربي فرحة النفس بذا المكان ما أعظم ذكر اسمك لسمعي لقد سبيتني مدى الزمان إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان جراحك يا سيدي حماية كلامك ينير لي الطريق وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجه كل ضيق ألهب بنار روحك حياتي وليحصر عني حبك الرقيق حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.